إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواجه وذرياته وصحابه أجمعين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur untuk Rabb kita, Rabb yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang banyak. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita diberikan kemudahan untuk menjalankan salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, yang tidak lain adalah ibadah salat Jumat. Dan tentunya kita berharap kepada Rabb kita tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah yang mulia ini Allah jadikan sebagai kafarah, penggugur atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, as-salawatul khams ila salawatil khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun. Bahwasannya salat 5 waktu yang dikerjakan oleh seorang hamba ke salat 5 waktu berikutnya. Kemudian juga ibadah salat Jumat yang dilakukan seorang hamba ke ibadah salat Jumat berikutnya. Kemudian ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Tidak lain di sana Allah jadikan sebagai kafarah, penggugur, penghapus atas dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan hidup di dunia ini tentunya adalah perjalanan yang sangat singkat. Sepanjang apapun usia seseorang, maka kehidupannya tetap singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat kelak. Kehidupan akhirat itu dimulai dari alam barzah, atau yang kita kenal dengan alam kubur. Kemudian ditiupnya sangkakala, kemudian hancurlah alam semesta ini. Setelah itu terjadilah hari kebangkitan. Dan setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mendapat syafaat untuk segera diadili. Setelah itu mereka akan dihitung amalan-amalan yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Lalu diserahkan kepada mereka buku catatan amalan mereka. Ditimbang, dihisab. Lalu mereka melewati sirat yang tidak lain ujungnya adalah antara surga dan neraka.
Maka hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah alam barzah. Dan kita sama-sama menyaksikan Nabi yang sangat kita cintai yang tidak lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau hidup kurang lebih sekitar 63 tahun di dunia ini. Dan kalau kita lihat, beliau sekarang kurang lebih sudah sekitar 15 abad berada di alam kuburnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara mahsyar di dalam firman-Nya surah Al-Ma'arij ayat keempat. Kata Allah tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Malaikat-malaikat mereka menghadap kepada Allah tabaraka wa taala pada hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita akan berkumpul di mahsyar selama kurang lebih 50.000 tahun. Dan akhirnya manusia akan masuk ke dalam surga atau neraka yang abadi selama-lamanya. Maka bandingkan dengan berapa tahun kita hidup di alam dunia ini. Terkadang manusia itu terpedaya dengan kondisinya di dalam kehidupan dunia ini. Mereka terpedaya dengan anak-anak dan cucunya. Mereka bahagia dan ingin bersama mereka, menyaksikan pertumbuhan mereka, perjalanan hidup mereka, dan berkumpul bersama mereka. Manusia juga terkadang mereka lalai dengan hartanya. Mungkin dengan kebunnya, atau dengan ternaknya, atau dengan aset-aset lainnya. Mereka ingin agar menikmatinya, mungkin untuk jalan-jalan, atau membeli rumah, atau tanah, atau menyaksikan keindahan-keindahan harta yang dimilikinya, baik itu kebunnya ketika berbuah, atau ternaknya menjadi banyak. Manusia juga terkadang dibuat lupa karena kesehatannya. Karena terkadang mereka menyangka bahwasannya hidup itu ketika sehat. Dan kalau mereka diberikan kesehatan, usianya mereka kira pasti panjang. Padahal sepanjang apapun usia kita di dunia ini, itu sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-64, "Wa ma hadhihi dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan sesuatu yang main-main bentuknya. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau seandainya mereka mengetahui. Maka hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menyebutkan kehidupan dunia itu sebagai permainan dan senda gurau. Ini adalah sebuah gambaran yang sama-sama harus kita sadari. Kita mengetahui waktu bermain kita, waktu senda gurau kita, waktu nongkrong kita, waktu berlibur kita, atau waktu santai kita, tentunya lebih sedikit dari bagian kehidupan yang kita lakukan secara serius. Bahkan jam kerja lebih banyak daripada hari cuti dan juga hari libur. Kita sama-sama mengetahui hal ini. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sadarilah bahwa kehidupan dunia ini, kalau dibandingkan dengan kehidupan yang akhirat yang abadi, maka tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain, Allah menggambarkan kehidupan dunia ini seperti bunga mawar yang sangat indah. Sebagaimana dalam surah Thaha, Allah mengatakan, "Wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zakhratal hayatid dunya linaktinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Kata Allah tabaraka wa taala, janganlah kalian tujukan kedua mata kalian kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga mawar kehidupan dunia,
tentunya untuk kami uji mereka dengannya. Dan ingat, karunia Allah kepada kita lebih baik dan lebih kekal. Yang dimaksud adalah akhirat kelak. Maka hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini indah. Dan kita tidak memungkirinya. Karena itu Allah sebut dunia ini indah seperti mawar. Tapi indah dan merekahnya bunga mawar itu hanya singkat waktunya. Kalaupun dia lama, usia kita yang terbatas dengan kematian akan meninggalkannya. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita untuk tidak habis-habisan memfokuskan pandangan mata kita kepadanya. Justru rezeki dari Allah, yaitu balasan di akhirat, itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Dan di dalam ayat yang lainnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengumpamakan kehidupan dunia seperti hujan. Allah mengulang-ulang edukasi kepada kita tentang hakikat dunia dengan berbagai permisalan. Tentunya agar kalau kita tidak sadar di ayat pertama, mungkin akan tersadar di ayat yang kedua. Yang kedua tidak, mungkin di ayat yang ketiga atau seterusnya. Atau kalau kita paham di perumpamaan yang pertama, ada perumpamaan lainnya yang mungkin lebih mudah masuk ke akal kita semuanya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan berilah perumpamaan kepada manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Tidak lama kemudian, tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan ingat, Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah Allah gambarkan cepatnya perubahan kehidupan dunia ini. Dari kering menjadi subur, dari subur menjadi kering, dari miskin, susah dan sejenisnya menjadi kaya dan bahagia, kemudian berbalik kembali. Dan ini benar-benar kita saksikan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih banyak ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis dari Nabi SAW yang menggambarkan tentang hakikat dunia ini kepada kita. Oleh karena itu, saat di akhirat nanti, manusia tidak lagi memiliki alasan. Manusia tidak lagi menuduh Allah zalim kepada mereka. Allah tidak memberikan peringatan kepada mereka. Yang ada di akhirat nanti hanyalah penyesalan. Sebagaimana firman Allah menggambarkan penyesalan mereka yang saat di dunia ini tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Allah berfirman, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَأْكِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka berkata, sekiranya kami dulu di dunia mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sadar bahwa kehidupan dunia ini sebentar jika dibanding dengan kehidupan akhirat, maka hal itu akan membuahkan sikap di antaranya kita sabar terhadap kesulitan-kesulitan dunia. Dan jangan sampai kesulitan dunia ini justru malah menjauhkan kita dari negeri akhirat. Kita tidak ingin hidup susah dua kali, yaitu susah di alam dunia dan juga susah nanti di negeri akhirat. Ketika kita sadar dunia ini singkat dibanding negeri akhirat,
Kita juga tidak akan sombong atau bangga dengan materi yang banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena kita menyadari bahwasanya dunia ini sesuatu yang sebentar yang fana. Tetapi hendaknya justru kita membekali diri bagaimana agar kita selamat di dalam kehidupan dunia ini dan juga selamat di kehidupan akhirat kelak. Bagaimana agar harta kita di dunia ini bermanfaat atau bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Kemudian juga jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga tidak menjadi berlebihan dan mengarahkan semua fokus kita untuk kehidupan dunia, karena khawatir justru hati kita terpaut dengan dunia ini. Oleh karena itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bercerita, aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang di atas tikar dan aku pun duduk di samping beliau. Saat itu beliau hanya mengenakan sarung dan tidak berbaju. Kulihat anyaman tikar membekas di sisi tubuh beliau. Aku menggenggam gandum kira-kira sebanyak 1 sa', dan kulihat ada seonggok kayu di ujung ruangan, dan kulit yang belum disamak menggantung di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Khattab, maka ketika itu meneteslah air mataku. Maka Rasulullah bersabda, "Ma yubkika ya ibnal Khattab?" Mengapa engkau menangis wahai putra Al-Khattab? Kemudian Ibnu Khattab menjawab, "Ya Nabi Allah, wa ma li la abka, wa hada hasir qad athara fi janbika, wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara." Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak bersedih? Lihatlah tikar ini membekas di kulitmu. Barang-barang perabotmu begitu kondisinya. Sementara Kisra Raja Persia dan Kaisar Raja Romawi, mereka dikelilingi kebun-kebun dan sungai-sungai. Padahal engkau adalah Nabi Allah. Engkau adalah manusia pilihannya. Tetapi engkau hanya memiliki ini. Maka Nabi menjawab, "Ya ibnal Khattab, ama tarda an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya?" Maka kata Nabi SAW, "Wahai putra Al-Khattab, tidakkah engkau ridha akhirat menjadi bagian kita, sementara untuk mereka hanyalah dunia?" Dan dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir, faqama wa qad athara fi janbihi, faqulna ya Rasulullah, law ittakhadna laka wata', faqala mali wa mali dunya, ma ana fi dunya illa karakabin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika tidur di atas tikar dan membekas di sisi tubuhnya. Maka kami berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah kami memberikan Anda kasur?" Maka Rasulullah menjawab, "Apa artinya dunia untukku? Aku di dunia ini seperti seorang yang berkendara, lalu beristirahat di bawah naungan pohon. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan." Maka hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis seperti ini bukanlah melarang kita menjadi orang kaya dan memotivasi kita agar hidup miskin, tidak. Hadis-hadis ini tentunya mengajarkan kita tentang singkatnya kehidupan dunia dan remehnya dunia di hadapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kekayaan tidak bisa ditolak oleh seseorang tatkala Allah menakdirkannya kaya. Meskipun dia lari darinya, demikian juga kemiskinan tidak bisa ditolak oleh seseorang walaupun dia lari untuk mengejar kekayaan. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi nasihat untuk kita semuanya. Kalau dunia yang singkat ini saja kita persiapkan dengan persiapan terbaik,
maka mestinya akhirat kita persiapkan dengan persiapan yang lebih baik lagi. Karena yang namanya perjalanan jauh, perjalanan negeri akhirat adalah perjalanan yang panjang. Pasti membutuhkan bekal yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kehidupan dunia yang singkat dan sebentar ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberi taufik kepada kita untuk selalu mengingatnya, untuk selalu bersyukur kepadanya, dan untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Kemudian juga di hari yang berbahagia ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa-jasa beliau kita dikenalkan dengan dakwah tauhid sehingga diselamatkan dari kesyirikan. Dengan jasa beliau kita dikenalkan sunnah sehingga kita terselamatkan dari kebid'ahan. Dengan jasa beliau kita dikenalkan dengan al-haq sehingga kita diselamatkan dari al-batil. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa aqimus shalah.